Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 MY Dream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat Dream? Hari ini kembali saya Rudi Saputra. Kita di program Inspirasi Keluarga. Edisi hari ini, edisi iDream Motivation yang pastinya bersama narasumber kita akan membahas tema-tema untuk Anda di hari ini. Nah, tema kita menarik hari ini sahabat iDream. Kalau kita berbicara tentang hal yang namanya istiqomah, pasti ini satu hal yang memang sulit untuk kita lakukan. Mungkin sekarang kalau kita lihat banyak ya orang-orang yang memilih untuk berhijrah, atau mungkin juga banyak kita lihat di kalangan selebritis yang memilih untuk berhijrah. Tapi terkadang mampukah mereka untuk tetap istiqomah di dalam hijrah tersebut? Nah, ini akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita. Seperti biasa ada Dr. Arif Munandar. Ya, beliau ini adalah founder dan juga pembina Safa Community dan juga Rumah Peradaban dan juga founder dari People Shift. Kita sapa dulu, sudah bersama saya di studio hari ini. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga tetap istiqomah nih Bang. Amin, amin. Karena menarik tema kita hari ini tentang istiqomah, itu bagaimana konsisten dan persisten Bang Arif. Kenapa nih? Apa yang menarik dari tema kita hari ini nantinya akan kita bahas Bang Arif? Iya, begini. Banyak orang sangat mudah ya Mas Rudi terinspirasi dengan gagasan tentang kebaikan. Yeah. Gitu ya. Makanya tema-tema yang berkaitan dengan hijrah, berubah jadi manusia yang lebih baik, atau bahkan dalam konteks yang organisasi gitu ya, kita ingin jadi organisasi yang lebih baik gitu ya. Tapi seringkali gagasan-gagasan besar mengenai perubahan itu kemudian berhenti beberapa saat sudah dimulai, Mas. Gitu ya. Jadi kayaknya kita ini mudah sekali terjangkiti satu virus ya, yang based on pengamatan saya itu lebih ganas daripada HIV atau mungkin bahkan dari flu burung ya, yaitu virus HHTA ya. HHTA itu adalah hangat-hangat tai ayam, Mas. Gitu ya. Nah, HHTA ini penangkalnya cuma satu nih ya. Vaksin penangkalnya cuma satu, yaitu vaksin istiqomah. Istiqomah. Gitu Mas Rudi. Oke, itu kita akan bahas hari ini sahabat Erin, bagaimana sih agar kita selalu istiqomah dengan apapun yang sudah kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, baik itu untuk beribadah, berdakwah, atau mungkin juga berorganisasi, atau mungkin juga dalam satu perusahaan, bagaimana tetap istiqomah. Pasti nanti kita akan bahas bersama Bang Arif. Yang di rumah yang memiliki pertanyaan silahkan bisa langsung bergabung bersama kita di sini, kirimkan pesan singkat Anda di 0822 9789 1044 atau mungkin juga bisa telepon langsung di 021 788 5300. Ada dua kata nih Bang Arif, konsisten dan persisten. Yes. Apa nih? Apa perbedaan dan mungkin bisa dijelasin dulu apa itu konsisten dan persisten Bang Arif? Ya. Betul bahwa memang istiqomah itu ada dua unsur ya. Bahkan nanti saya mau nambahin unsur yang ketiga nih. Tapi kita bahas dua dulu. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah persisten. Oke. Ini dua kata yang sering kebolak-balik nih Mas Rudi. Nah, itu ya. Memang orang Indonesia ini kan senang banget ya menggunakan istilah-istilah serapan ya. Yang begitu populer gitu ya. Kemudian kita juga lupa sebenarnya maknanya apa sih. Oke. Gitu ya. Nah, konsisten dan persisten ini bisa dibedakan dalam konteks sebenarnya. Gitu ya. Konsisten itu lebih dalam situasi yang stable, Mas. Orang dikatakan konsisten ketika dia secara terus-menerus, dia mampu secara terus-menerus melakukan sesuatu yang sudah dia mulai, ada pattern yang dia ulangi begitu. Tanpa perubahan yang signifikan. Gitu ya. Jadi konteksnya adalah konteks sesuatu yang stable. Gitu. Contoh misalnya ada di antara sobat iDream ini yang mencoba untuk bangun sholat tahajud misalnya. Yang disebut konsisten itu adalah hari ini dia coba bangun katakan 3:30, besok dini hari dia lakukan lagi, lusa dan begitu seterusnya sampai sebulan ke depan. Nah, bisa kita katakan dalam sebulan dia sudah konsisten untuk sholat tahajud. Gitu ya. Atau dalam konteks katakan organisasi. Ya. Sebut saja si Badu nih. Dia mimpin BEM nih di satu universitas, BEM tingkat universitas. Di periode kepengurusan sebelum dia, kebiasaan nih rapat itu nggak pernah jelas harinya, nggak pernah jelas jamnya, gitu ya. Kadang-kadang diundang jam 8, mulai jam 10 gitu. Nah kemudian Badu bertekad nih, gue mau bikin perubahan nih. Perubahan kecil nggak apa-apa, tapi bermakna, impactful. Apa? Tepat waktu. Rapat itu jelas kapan mulai, kapan berakhir, harinya apa, tempatnya di mana. Dia bikin nih, dia set up defaultnya rapat katakan hari Jumat nih kayak sekarang. Hari Jumat jam 2 sampai jam 4 misalnya gitu ya, dengan agenda tertentu. Disebut konsisten kalau kemudian Badu itu bisa memelihara habit itu. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekali atau dua kali tapi terus begitu. Apapun yang terjadi, mau hujan, mau panas, mau gempa nggak gempa gitu ya. Intinya kayak gitu, dia bisa terus lakukan itu. That's consistent.
Nah, kenapa konsistensi penting? Karena konsistensi ini berhubungan nanti dengan habit, Mas. Oke. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Sesuatu kalau dia sudah menjadi habit itu menjadi lebih efisien. Oke. Karena kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini konsisten. Nah, persisten ini konteksnya berbeda. Persisten ini konteksnya adalah justru situasi yang unexpected. Situasi yang tidak direncanakan sebelumnya, situasi yang di luar kebiasaan. Mampu nggak seseorang kembali ke jalurnya setelah dia terdistract, Mas? Oke. Misalnya contoh begini, ada seorang atlet, ya, ada seorang atlet yang terbiasa dia berlatih keras gitu. Katakanlah dia atlet lari. Kebetulan kita baru ini ya, lalu Muhammad Zohri kan meraih juara dunia ya, U20 lari 100 meter. Ini atlet lari, Mas, atlet sprint. Dia terbiasa berlatih dan kemudian juga meraih berbagai kejuaraan. And then kemudian one day dia cedera. Nah, momen after dia cedera itu akan menjadi ujian apakah dia persisten atau tidak. Oke. Gitu. Kalau dia kemudian punya kelembaman, dia punya kelembaman itu kemampuan untuk bounce back. Jadi setelah dia cedera, dia cepat pulihkan diri, dia kembali berlatih dan dia kembali berprestasi. Artinya orang ini persisten. Persisten, oke. Jadi persisten ini konteksnya selalu kemampuan untuk bounce back, kemampuan untuk kembali melompat setelah dia jatuh. Nah, ini banyak orang yang nggak punya. Oke. Gitu. Jadi belum tentu orang yang konsisten itu persisten. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Tapi jadi cara ngujinya kalau konsisten itu butuh long term, kalau persisten justru one moment. Ada satu momen yang di luar ekspektasi. Gitu. Oke. Nah, kalau lebih bagus orang yang konsisten atau yang persisten sih, Bang Arif? Saya pikir kalau kita bicara konteks besar tema hari ini, istiqomah ya, butuh dua-duanya, Mas. Butuh dua-duanya. Karena ini dua dimensi yang berbeda. Ibarat kalau kita bikin kurva gitu ya, ini adalah satunya sumbu X, satunya sumbu Y, Mas. Oke. Gitu ya. Orang disebut istiqomahnya tinggi ketika dua-duanya tinggi. Dia punya konsistensi yang tinggi dan dia juga punya persistensi yang tinggi. Sekedar konsisten tapi tidak persisten, tidak istiqomah. Karena orang yang sekedar konsisten tapi persisten, dia bisa menjaga satu pola kebaikan kalau tidak ada hal yang mendistract. Itulah. Sebaliknya orang yang cuma persisten saja tapi nggak konsisten, artinya orang itu dia teruji ketika menghadapi hal-hal yang unexpected. Tapi dia mungkin gagal menjaga sesuatu dalam jangka panjang, Mas. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita kaitan dengan istiqomah tadi, bagaimana kaitannya antara konsisten dan persisten ini dengan keistiqomahan kita nih untuk berdakwah atau beribadah dan atau mungkin juga kegiatan lain, Bang Arif? Ya, begini. Tadi saya katakan ini ibarat kalau kita mau bikin kurva gitu ya, ini dua sumbu nih, satu sumbu persisten, satu sumbu konsisten. Jadi sangat tidak mungkin orang itu bisa istiqomah dalam apapun, Mas, segala bentuk kebaikan, gitu ya. Kalau salah satu dari faktor ini hilang, saya berikan contoh mungkin kita nggak ngomong ibadah lah, kita ngomong yang lebih umum tadi, atlet ya, contoh atlet. Seorang atlet dia ingin jadi atlet kelas dunia. Gitu ya, dia ingin meraih medali emas. Mungkin kalau kelas dunia ukurannya adalah olimpiade, gitu ya. Hari ini kelasnya dia masih atlet katakan nasional, gitu ya. Kelasnya masih atlet nasional. Untuk mencapai goals tadi, dia menjadi pemain atlet kelas dunia, dia butuh dua-duanya, Mas. Dalam bahasa agama dia butuh istiqomah, ya. Satu kita bahas, dia butuh konsisten. Dalam konteks apa? Dia konsisten berlatih. Dia harus konsisten berlatih. Karena jelas ini kan masalah perbedaan level. Nasional dan dunia ini levelnya jauh, Mas. Gitu. Ya untuk naik ini dia butuh konsistensi dalam berlatih dan nggak bisa latihannya pasif, gitu ya. Jadi dia harus konsisten. Nah, on the other hand, tentu sepanjang latihan, let's say gini, saya mau ikut olimpiade 2 tahun lagi. So saya berlatih dari sekarang. 2 tahun berlatih itu kan jangka waktu yang panjang, Mas. Pasti banyak banget hal-hal yang unexpected. Kalau atlet biasalah standar cedera, misalnya ya, atau ada sakit atau apa. Nah di situ sekedar konsisten tidak menjawab permasalahan. Nah dalam menghadapi kondisi-kondisi itu dibutuhkan tadi bounce back, dibutuhkan persistensi, gitu ya. Jadi ketika dia dikena hit dari sebuah katakan serangan dari luar ya, either kecelakaan tadi atau dia sakit gitu. Setelah dia pulih dia bisa bounce back gak? Karena cukup banyak orang yang cukup konsisten dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi dia gagal untuk recovery ketika ada hal-hal yang unexpected tadi. Jadi 2 hal ini merupakan prasyarat mutlak, Mas. Kalau orang ingin istiqomah dalam mencapai sebuah kebaikan.
Either itu berkaitan dengan ibadah ataupun dalam hal-hal yang lain, selama hal yang baik ya dalam konteks kehidupan kita. Oke. Gitu maksudnya. Oke. Kita break dulu Bang Arif dan sahabat Airim. Kita Siap. masih akan kembali untuk Anda saat lagi dan jangan ganti channel dulu. Dan saya ajak kembali ingin bergabung silakan di 021 7885300 atau di 0822 97891044. Kami masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini iDream Motivation, saya ditemani oleh Bang Arif. Kita berbicara tentang istiqomah. Tadi sudah jelaskan tentang konsisten dan persisten nih Bang Arif. Nah, ini kan harus untuk menjadi istiqomah dalam hal apapun, kita harus memiliki konsisten dan persisten. Bagaimana sih Bang Arif agar kita menjadi orang yang konsisten dulu deh? Seperti apa nih? Apa ada formulanya nggak sih Bang Arif agar orang bisa konsisten untuk satu hal? Iya, sebenarnya dua hal ini konsisten dan persisten punya satu modal yang sama, Mas. Oke. Jadi saya akan jelasin barengan, nanti ada yang berbeda, tapi ada hal yang sama. Agak menjadi susah kita bisa istiqomah kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan pemahaman, Mas. Oke. Tidak dengan sebuah pemahaman yang sangat mendalam mengenai why. Kenapa saya melakukan itu? Ya, jadi omong kosong kita bisa konsisten, apalagi bisa persisten ketika menghadapi sebuah cobaan. Kalau kita tidak memulai dengan why yang kuat nih. Oke. Jadi orang-orang yang cuma ngikutin orang lain, ya, orang berbuat kebaikan dia ikutin nih. Sebenarnya bagus sih, nggak ada masalah ikut-ikutan ya dalam hal kebaikan. Cuma kalau bicara istiqomah agak berat nih. Iya. Ya, kita baru bisa istiqomah ketika kita paham betul kenapa sesuatu kita lakukan. Kenapa saya memilih jalan itu? Saya kasih contoh yang lain di luar ibadah. Beberapa orang ya, terutama biasanya, mohon maaf ini yang berjenis kelamin perempuan ya. Ini saya tidak berniat untuk bias gender. Merasa, kayaknya saya mengalami obesitas nih, gitu ya. Kemudian, dia mungkin browsing di internet atau dia ngobrol sama teman-temannya, lalu tiba-tiba entah datang dari mana, dia punya ilham nih. Kayaknya gue mesti diet deh, gitu kan. Dan kalau kita baca di internet atau ngobrol sama teman-temannya, ada segala macam jenis diet. Ada berbagai bentuk diet, gitu ya. Teorinya macam-macam, masing-masing ada. Iya. Bahkan kalau kita tahu ada banyak selebritis ya yang mempopulerkan jenis-jenis diet tertentu, gitu ya. Nah, sepengetahuan saya, teori diet yang manapun tuh benar, Mas. Masing-masing tuh ada landasan ilmiahnya. Tapi kok banyak banget orang, tadi ya ibu-ibu lah gitu ya, atau anak-anak gadis ya, yang coba diet, tapi kemudian berat badannya malah nambah ya, bukan berkurang. Gak berhasil gitu ya. Jawabannya tuh sederhana, karena why-nya itu tuh gak kuat itu loh. Kenapa saya harus diet? Itu gak kuat. Sama juga seperti orang yang tadinya perokok. Kemudian dia mencoba berhenti merokok. Kalau why dari berhenti merokoknya itu nggak kuat, saya tanggung Mas. Dia akan balik lagi gitu. Iya. Dia akan balik lagi. Saya punya seorang teman yang dia ini perokok berat. Nah, satu hari, jadi dia punya anak ya, punya berapa anak. Satu hari anaknya kena kanker paru-paru, Mas. Jadi yang kena kanker paru-paru tuh bukan dia. Oke. Jadi rupanya di rumahnya mungkin dia ngerokok dengan sangat intens gitu ya, anaknya menjadi perokok pasif, dan kita tahu bahwa perokok pasif itu secara teoritis lebih berbahaya ketimbang perokok aktif. Nah apalagi ini anak-anak kan, anak-anak ini rentan banget terhadap hal-hal negatif tadi, asap rokok dan sebagainya. Anaknya itu terdiagnosis kanker Mas, paru-paru. Itu kontan kapuk Mas, dia berhenti. Untung anaknya diketahui stadiumnya masih sangat awal sehingga masih bisa diobati, walaupun cukup berat ya dengan kemo dan lain-lain. Anaknya sembuh dan dia tobat. Ibaratnya tobatan nasuha gitu, dia nggak mau rokok lagi. Simpel banget karena why-nya itu sangat kuat. Iya. Bahkan mungkin lebih kuat ketimbang kalau yang kena cancer tuh dia sendiri. Iya, betul. Ya kan? Ada juga teman saya yang lain itu paru-parunya udah rusak kena cancer, bisa diobati, kemudian relatif pulih ya kan, 2-3 bulan pulih dia kembali lagi pada kebiasaan buruknya. Kembali masalah why. Jadi baik persistensi maupun konsistensi itu butuh modal why. Butuh modal why yang sangat-sangat kuat. Nah, kemudian kalau kita lanjut khusus untuk bicara tentang konsistensi, seringkali begini. Orang sulit menjadi konsisten. Karena sesungguhnya dia belum membuat keputusan gitu untuk melakukan itu. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih yang saya maksud dengan membuat keputusan? Begini. Katakan tadi kembali ke kasus diet. Gitu ya.
orang dikatakan membuat keputusan. Jadi saya bahas sedikit. Keputusan itu dalam bahasa Inggris kan decision. Iya. Ya, decision. Itu dari kata kerjanya adalah to decide. To decide itu berasal dari bahasa Latin dari dua kata yaitu de dan caeder. De itu artinya from, caeder itu artinya to cut. Jadi to decide itu kalau diterjemahkan maknanya adalah to cut yourself from something. Jadi artinya benar-benar meninggalkan sesuatu dan tidak lagi menengok ke belakang. Oke. Nah, kenapa orang susah konsisten? Karena energinya nggak cukup. Dia sesungguhnya belum membuat keputusan. Tadi diet misalnya, iya deh kayaknya enak gue diet gitu. Jadi sekedar angan-angan saja mas. Dia tidak membuat decision. Sama juga berhenti ngerokok. Aduh kayaknya gue nggak berhenti ngerokok deh. Nah masih pakai kayaknya gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita mau konsisten itu make your decision. Truly your decision. Decide hidupmu itu mau dibawa kemana, betulkah kamu mau melakukan itu? Kalau Anda benar-benar membuat decision, saya yakin kita akan konsisten. Nah, satu hal lagi yang sering kali membuat orang itu gagal untuk konsisten adalah apa yang sering kita sebut sebagai overthinking. Oke. Overthinking itu begini nih contoh ya. Ini tadi kita kasih contoh kan tahajud ya. Sempat tadi kita kasih contoh tahajud. Saya sudah tahajud katakanlah 3 kali nih. Ini pas yang keempat. Godaan setan mulai kan ya, godaan setan tuh mulai besar gitu. Saya bangun, alarm saya bunyi 3:30. Saya duduk nih mas, saya duduk di tempat tidur ya kan. Bukannya langsung lompat wudhu dan sholat gitu kan, saya malah leyeh-leyeh. Saya mulai mijit bahu nih, aduh kayaknya gak enak badan nih, baring sebentar deh gitu kan. Saya tarik lagi tuh mas selimut ya, sahabat iDream, saya tarik kembali selimut tuh. Kemudian saya merem bentar dengan dalih apa enggak bentar doang kok gitu ya. Itu saya yakin tuh lewat tuh malam itu kita nggak jadi tahajud gitu ya. Kenapa kita overthinking? Harusnya pada saat tadi saya terbangun karena alarm, nggak usah mikir, lompat ke kamar mandi, wudhu, lebih baik kalau mandi pakai pakaian yang pantas, gelar sajadah, sholat. Oke. Sholat jadi gitu. Tapi banyak orang tuh kalau urusannya kebaikan mikirnya kelamaan. Gitu. Jadi kadang-kadang mikir itu ternyata nggak selalu pas ya, mikir kelamaan, overthinking itu nggak pas. Itu seringkali membuat kita berpikir ulang tentang sebuah kebaikan yang sebenarnya nggak usah dipikirin. Makanya kalau kita buka firman Allah di surah At-Taubah, ini salah satu ayat favorit saya, surat 9 ayat 105, itu Allah bilang, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerja sajalah kamu. Bekerja sajalah kamu. Dan biarkanlah kelak kemudian Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menyaksikan atau mengevaluasi apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan kebanyakan menimbang, mengingat. Nanti biasanya kita nggak jadi untuk konsisten. Gitu Mas Rudi. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa konsisten dan persisten ini dua hal yang harus selalu beriringan, harus bersamaan. Tidak bisa konsisten doang, tidak bisa persisten doang. Iya, jadi kalau kita mau umpamakan mungkin ibarat dua sisi Mas, dari satu koin yang sama. Koin itu kan pasti punya dua sisi kan, nggak mungkin cuma satu sisi gitu loh. Persisten dan konsisten itu dua sisi dari satu koin. Koin itu namanya adalah koin istiqomah. Oke. Kira-kira gitu. Tapi ada nggak sih Bang Arif orang yang mampu untuk konsisten doang tapi nggak persisten atau sebaliknya? Banyak. Yang lebih banyak adalah orang yang mampu konsisten tapi gagal dalam bab persisten. Itu banyak. Itu. Jadi tadi kan kalau konsisten ini adalah urusan menjaga sebuah habit yang baik, ya kan, menjaga sebuah perilaku yang baik dalam konteks normal. Tidak ada serangan dari luar, tidak ada faktor eksternal yang mendistrak gitu ya. Tapi tadi ketika ada sesuatu hantaman dari luar, dia gagal untuk bounce back. Nah itu banyak banget gitu ya. Contoh seringkali ini mahasiswa nih, adik-adik kelas ya, dia masuk kuliah. Belajar gitu. Tapi ketika kemudian misalnya satu hari dia dapat hal yang di luar dugaan, Mas. Macam-macam. Dosennya nggak enak, atau ternyata dia nggak lulus, atau apapun dia sakit dan lain-lain. Itu seringkali dia gagal untuk bounce back. Gitu. Makanya ketika kita bicara tentang kecerdasan, konsep yang agak baru itu memasukkan faktor yang namanya adversity quotient. Adversity quotient ini kan bicara persistensi. Kemampuan orang tadi untuk mengatasi distraksi eksternal itu dan kemudian kembali ke tracknya, gitu, kembali ke track. Nah ini yang merupakan satu kecerdasan khusus yang memang harus dilatih dari kecil. Jadi anak-anak yang terbiasa dibesarkan dalam pola asuh ya, yang memanjakan, tidak membuat mereka terpapar dengan tantangan eksternal gitu ya. Kemudian apa-apa diprotek oleh orang tuanya, itu biasanya agak sulit
untuk membangun adversity quotient yang tadi bermuara pada persistensi yang relatif rendah. Oke, Gitu, baik. Nanti kita akan lanjutkan sahabat tadi pembicaraan kita hari ini membahas tema tentang istiqomah atau konsisten dan persisten. Maka jangan ganti channel dulu, saya akan kembali untuk Anda sahabat ini tetap di sini di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan saya masih bersama Bang Arif. Kita berbicara tentang istiqomah, Bang Arif. Istiqomah. Tapi tadi kita sudah bahas bahwa istiqomah itu yang dua unsurnya adalah konsisten dan persisten. Ada hal lain lagi nggak sih Bang Arif yang perlu untuk mendukung kita bisa istiqomah, Bang Arif? Iya. Tadi memang saya di awal menjanjikan akan nambahin satu Nah, komponen. itu ya. Jadi yang namanya istiqomah itu selain tadi konsisten, persisten adalah konsekuen. Oke. Ya. Kalau tadi kita review ya, kalau konsisten berkaitan dengan kemampuan kita menjaga sebuah habit yang baik dalam situasi yang stable. Oke. Ya. Kalau persisten urusannya dengan adversity quotient, dengan kemampuan kita untuk bounce back, bangkit ketika ada di hit atau diserang eksternal ya, ada faktor yang di luar dugaan atau unexpected. Sementara kalau konsekuen ini adalah kemampuan kita untuk menanggung risiko. Oke. Dari setiap keputusan yang kita ambil, yang kita yakini adalah hal yang baik, gitu ya. Karena ada juga orang yang dia memutuskan sesuatu, tapi kemudian dia tidak cukup tangguh nih untuk konsekuen dalam menghadapi risiko dari keputusan yang dia ambil. Akhirnya dia mundur, gitu ya. Jadi kalau saya menggambarkan istiqomah, saya cenderung bukan satu garis di sini ada konsisten dan persisten, tapi seperti segitiga, Mas. Ada segitiga, ada 3 sudut, satu adalah konsisten, kemudian persisten, satu lagi adalah konsekuen. Nah, kalau 3 ini bisa dilatih, ya, maka insya Allah orang ini akan bisa baik gitu ya di dalam membangun kehidupannya. Tapi memang ada challenge sebelum itu sebenarnya. Saya meyakini orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang sudah memutuskan arah dari hidupnya. Jadi personal visionnya itu, ya life visionnya itu clear, Mas. Kalau orang belum jelas dia mau ngapain dalam hidup, dia masih ya kayak layangan putus begitu, itu agak-agak susah. Karena begitu dia menghadapi tadi kesulitan, hal yang nggak enak, nggak nyaman gitu ya, banyak orang memilih jalan mudah. Apa jalan paling mudah? Jalan paling mudah adalah quit. Benar nggak? Iya kan? Jalan paling mudah tuh mundur gitu loh. Gitu. Itu sering kali terjadi. Contoh ya, ini lagi-lagi di luar masalah ibadah. Banyak anak millennials, nah ini malah masalah millennials ya. Kita kan pernah ngomong berapa kali tentang millennials ya. Boleh. Banyak anak millennials yang memilih nggak mau kerja nih, ya. Tapi kayaknya nih gue bikin startup deh, gitu kan ya, bener ya. Anak millennial dan startup ini dua hal yang kayaknya nih, deket banget ya, gitu ya. Kayaknya kalau gue nggak bikin startup, gue nggak ganteng, nggak keren. Dia bikin startup. Dia lupa bahwa bagaimanapun startup itu bisnis, gitu ya. Seluruh hukum dasar bisnis berlaku. Apa misalnya? Kalau saya jadi pegawai, prestasi saya kurang-kurang dikit gitu ya, saya malas-malas dikit, saya masih digaji. Ya kan? Selama perusahaan saya masih continue, perusahaan saya masih sehat, bagaimanapun performance saya masih digaji gitu. Kan? Tapi kalau begitu saya berbisnis sendiri, walaupun namanya startup gitu ya, tapi kan bisnis sendiri. Ketika kemudian saya tidak cukup giat berusaha, saya tidak cukup kreatif, bisnis model saya tidak cukup keren, ya tidak cukup menjawab pain dari customer, gitu ya, tidak memberikan value proposition yang clear gitu ya, maka produk saya nggak ada yang beli, gitu kan. Nah akhirnya apa? Banyak anak millennials ini yang kerjanya bukan running startup tapi bikin startup. Dia bikin satu startup 3 bulan bangkrut ya kan, bosan tutup ya kan, dia bikin lagi, bosan lagi, mentok, bikin tutup, akhirnya terus begitu. Akhirnya apa? 5-6 tahun setelah dia lulus dari kuliah dia nggak jadi apa-apa. Nah kenapa begini? Karena tadi dia ikut-ikutan doang, dia bikin startup karena orang lain bikin startup, tapi dia tidak pernah mampu menjawab kenapa saya terjun ke bisnis, kenapa saya bikin startup, seberapa kuat my goals, seberapa kuat vision saya. Karena saya percaya begini, orang itu punya 2 pilihan. Kan untuk hidup ini kita butuh motivasi, Mas. Gitu ya. Kebetulan sesi kita masalah motivasi kan ya. Orang itu butuh motivasi. You have to choose. Sumber motivasinya mau di dalam diri sendiri atau mau di luar. Ya. Kalau orang yang menitik beratkan sumber motivasinya di luar, nggak usah ngomong istiqomah. Karena sesuatu yang dari luar itu kan di luar kontrol kita.
Kadang-kadang dia ada, sering-sering dia nggak ada. Misal, kalau sumber motivasi saya atau motivasi terbesar saya adalah apresiasi dari atasan. Iya, kalau saya ke bagian atasan yang orangnya human ya, human, hangat, akrab, senang ngobrol, nepuk-nepuk bahu gitu kan. Wih, kinerja saya bagus nih. Wih, Arif luar biasa gitu kan ya. Tapi kalau suatu hari namanya atasan kan bisa ganti mas, kita nggak bisa request kan. Rasa-rasanya belum pernah ada perusahaan yang menyediakan pilihan bagi anak buah, bagi karyawan. Silakan pilih atasan ente gitu ya. Rasanya belum ada mas. Ya nggak tahu kalau besok-besok ya. Atasan diganti nih, atasan yang baru orang yang dingin, cuek, gitu kan ya, bahkan nggak pedulian gitu. Misalnya cuma nyalah-nyalahin, marah-marahin. Gara-gara itu performa saya turun. Jadinya kan nggak konsisten kan. Jadinya nggak istiqomah kan gitu ya. Nah, saya percaya banget orang-orang yang motivasinya lebih banyak sumbernya internal, orang-orang yang punya internal locus of control itu akan lebih mudah untuk istiqomah. Dia akan lebih mudah membangun 3 hal tadi. Dia akan lebih mudah konsisten, dia akan lebih mudah bangkit ketika ada masalah, berarti dia lebih mudah persisten, dan dia akan lebih konsekuen dalam menanggung konsekuensi dari pilihan-pilihan kehidupan yang dia buat. Why? Karena dia yakin ini my decision. Gitu ya. Bukan karena pengaruh, bukan paksaan, apalagi ancaman dari orang lain. Jadi untuk mencapai keistiqomahan yang kokoh menurut saya kita harus terlebih dahulu punya kejelasan tentang personal goals atau life vision kita. Why-nya tadi ya. Why-nya itu harus jelas. Gitu Mas Rudi. Nah kadang juga ada orang yang udah konsisten, udah persisten tapi tiba-tiba hanya mengabaikan konsekuen. Tidak mempedulikan konsekuennya Bang. Bagaimana nih menurut Bang Arif? Ya ini juga ya nah ibaratnya segitiga kan ya. Ketika ada satu sisi yang hilang dia bukan segitiga kan. Jadi kayak apa ada bolong gitu kan ya. Ada loopholes di situ. Nah saya mau gali lebih dalam kenapa konsekuen ini penting. Nah ini saya kembali ke contoh anak-anak muda yang tadi bikin startup. Milenial yang bikin startup. Nah, maksudnya begini. Kadang-kadang orang itu hanya berpikir yang manis-manis saja. Kalau saya bisnis sendiri, saya nggak punya bos. Karena nggak punya bos, berarti saya nggak disuruh-suruh. Ya saya adalah bos buat diri saya sendiri. Manis kan? Karena saya bisnis sendiri, saya tidak terikat oleh jam kerja. Saya bisa fleksibel ngerjain sesuatu dimanapun. Karena saya bisnis sendiri, nah terus yang kebayang adalah hal-hal yang manis-manis. Orang ini tidak siap pada konsekuensi. Betul kalau Anda bisnis sendiri Anda fleksibel. Betul Anda gak punya bos. Betul Anda gak disuruh-suruh. Tapi jangan lupa. Begitu Anda bisnis sendiri. Anda makan gak makan. Anda yang ngatur. Anda yang tentuin gitu ya. Tadi saya bilang kalau kita jadi pegawai kan ya mohon maaf nih. Kita kacau-kacau dikit masih digaji kan. Gitu ya. Ada safety net. Nah kalau ini gak ada. Gitu loh. Nah jadi ketika kita tidak konsekuen. Akhirnya nanti dampaknya adalah ke persistensi malah. Ketika ada satu konsekuensi yang tidak mampu kita tanggung atau tidak bersedia kita tanggung, akhirnya kita patah. Kita patah dan kita gagal untuk bangkit kembali. Gitu. Jadi menurut saya konsekuen adalah sebuah bagian yang tidak bisa kita pisahkan kalau kita mau istiqomah. Nah, gitu. Nah terkadang kan juga banyak ini orang yang memilih, contohnya sekarang ya mungkin banyak selebritis yang hijrah atau siapapun yang memilih untuk hijrah, mungkin menggampang untuk hijrah. Tapi terkadang ada mereka yang tiba-tiba di pertengahan ya akhirnya tadi ya kembali ke masa lalunya lagi. Ada juga yang sudah mungkin dalam waktu baru sebentar nggak istiqomah lagi. Ada yang sudah lama, ini dia udah istiqomah, tapi tiba-tiba ternyata berubah lagi nih Bang Arif. Apa nih penyebabnya biasanya Bang Arif? Iya, ada beberapa sebab ya, bisa bersumber dari dirinya juga bisa bersumber dari sosial gitu ya. Mungkin saya bahas yang pertama dulu, masalah bersumber dari dirinya. Hijrah itu kan satu kata yang epic Mas. Nah, hijrah itu kesannya waduh luar biasa ya. Rasa-rasanya orang tuh pengen banget. Tapi seringkali orang tuh nggak paham. Jadi artinya nggak punya ilmunya. Padahal tadi untuk istiqomah itu tuh orang butuh pemahaman. Ya, bukan pemahaman sekadar pemahaman mengenai mengapa saya hijrah, tapi juga pemahaman tentang bagaimana hijrah itu dilakukan. Step-stepnya apa yang harus saya bangun dan seterusnya. Jadi masalah pemahaman. Ya, termasuk dalam beragama lah. Mengapa kalau kita lihat banyak mu'alaf.
Iya. yang justru lebih sukses membangun kemuslimannya, keislaman Betul, dalam betul. dirinya ketimbang orang-orang yang sejak lahir muslim. Iya. Gitu Nah, ya. itu juga menjadi Karena pertanyaan tuh Bang Ali. mohon maaf nih, kayaknya kita senasib ya. Kita orang yang sejak lahir muslim. Orang-orang kayak kita ini seringkali take it for granted kan gitu ya. Gue udah paham Islam gitu kan. Ada kita tidak menggali lebih dalam pemahaman. Padahal agak susah kita konsisten, konsekuen dan juga persisten, istiqomah kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan kita, Mas. Oke. Termasuk perjalanan dalam beragama. Nah, persoalannya untuk menikmati itu butuh pemahaman. Jadi saya katakan begini, kalau orang paham Islam, kata Islam itu 100% ya, kafah kan. Kalau kita paham Islam hanya 50%, maka for sure maksimal yang kita bisa nikmati dari Islam ya 50, Mas. Oke. Bahkan bisa jadi kita paham Islam 50%, yang bisa kita nikmati cuma 30. Tapi yang pasti tidak akan bisa di atas 50. Kalau orang paham Islam 10%, yang dia bisa nikmati ya cuma 10% itu. Nah ini yang kadang-kadang gak dipahami. Jadi kalau kita mau istiqomah, keistiqomahan itu berbanding lurus dengan pemahaman. So ingin saya ingatkan, hijrah adalah satu hal, tapi memelihara spirit hijrah itu dengan terus meningkatkan pemahaman terhadap Islam adalah hal lain. Tanpa meningkatkan pemahaman, hijrahnya kita itu ibarat lilin. Lilin kita, ini gelap gulita nih. Kita ambil lilin, kita nyalakan, kita amazed, terang benerang gitu ya. Tapi umurnya sebentar kan. Makanya kalau ada kata-kata, ketimbang mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Saya gak setuju, Mas. Karena sebentar. Oke. Kalau saya punya peribahasa moto, ketimbang mengutuk kegelapan, lebih baik kita pasang listrik PLN, Mas. Nah itu lebih persisten ya, lebih konsisten. Nah itu satu. Nah ada juga sebab kenapa spirit hijrah ini tidak bertahan lama karena faktor lingkungan. Iya. Jadi tidak ada ceritanya kebaikan yang dilakukan sendirian itu bisa sustain, bisa berkesinambungan, itu nggak ada ceritanya. Makanya kalau kita baca Al-Quran di surah Al Imran antara lainnya, sebenarnya banyak, di surah Al Imran ayat 103, itu Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kalau kita ingin berpegang teguh pada tali agama Allah, itu perintahnya jami'an. Sangat tidak mungkin hijrah lalu Sendiri. berharap istiqomah sendirian. Iya. Godaannya terlampau banyak. Mohon maaf nih, karena syaitan di luar sana. Kan kalau kita baca Quran, syaitan itu dari jenis jin dan manusia gitu ya. Nah syaitan itu berjamaah, Mas. Nah syaitannya berjamaah, kitanya sok berani sendirian gitu loh. Oke. Dan kadang-kadang nih orang yang tidak mau berjamaah nih alasannya suka aneh, absurd. Iya berjamaah itu susah. Gua nggak bisa nih susah membangun kesepahaman, susah untuk ini. Saya bilang mesti mikirnya logik begini. Kalau berjamaah saja Anda selemah itu, sefragile itu, apalagi sendirian. Oke. Ini kan logika yang paling basic sebenarnya. Jadi dua tadi. Tambahlah ilmu terus, dan yang kedua, bangunlah sebuah komunitas orang baik. Berjamaahlah, kira-kira begitu. Ini akan menjaga konsistensi kita, akan menjaga persistensi kita, dan membuat kita lebih mudah menanggung konsekuensi. Khusus bab konsekuensi tadi. Kalau kita bergerak bersama, itu ada konsep ta'awun. Ya kan? Dalam ukhuwah itu kan salah satu komponennya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Ketika kita menerima konsekuensi yang katakanlah kurang baik, atau konsekuensi yang tidak enak dari sebuah perbuatan baik yang kita lakukan, ketika kita sendirian tuh rasanya beban dunia ini di pundak kita semua. Tapi ketika kita berjalan bersama, kita punya komunitas gitu ya, maka tadi ketika ada konsekuensi yang merupakan ujian dari kebaikan yang kita lakukan, kita bisa saling tolong menolong. Jadi bebannya bisa jauh lebih ringan. Resistensinya juga lebih bagus ketika bersama. Betul. Ya. Ketika kita jatuh, bangkit sendiri susah, ada orang yang mengulurkan tangan. Ketika kita merasa sangat galau gitu ya, ada a shoulder to cry on. Ada saudara kita di mana kita bisa curhat gitu ya. Ini akan menjaga tadi persistensi lebih kuat gitu ya. Kita lebih kuat menanggung konsekuensi dan pasti kita lebih konsisten. Minimal ada yang mengingatkan. Oke. Mungkin ada sahabat iDream atau mungkin juga yang lagi dengerin kita yang lagi berusaha untuk lagi memilih untuk hijrah. Dan mungkin ada masukan dari Bang Arif agar tetap istiqomah itu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan, Bang Arif? Iya. Begini. Hijrah itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat menurut saya. Tadi kita masih tahu kenapa kita hijrah, kita juga masih tahu bagaimana cara hijrah yang benar. Tapi yang tidak boleh dilupakan begini, adalah satu omong kosong kalau kita bicara kita hijrah, tapi kita tidak pindah ini bisa fisik bisa non fisik ya Mas ya. Oke. Kita tidak pindah ke satu lingkungan yang jauh lebih baik.
Oke. yang sesuai dengan semangat hijrah kita. Misalnya gini, saya punya kelompok nih. Saya join dari sebuah grup dengan sebuah grup WhatsApp. Berarti kan sebenarnya ini dunia maya kan gitu ya. Satu grup WhatsApp, yang grup WhatsApp ini biasa gosip. Gitu ya, biasa gosip, biasa ngomong ngalor ngidul, share gambar gak jelas, mungkin gambar-gambar yang agak-agak porno gitu kan, yang dampaknya gak baik. Nah, kalau saya bilang saya mau hijrah, saya masih berani untuk left. Oke. Gitu loh. Banyak orang yang enggak. Oke, mungkin dia tidak ikut sharing di situ, tidak ikut posting, tapi minimal dia buka. Ketika dia buka saja itu sudah sebuah hambatan bagi dia untuk hijrah. Jadi yang saya ingin ingatkan adalah impossible, omong kosong besar. Kalau orang ngomong hijrah, tapi dia tetap stay, dia tetap tidak melepaskan engagementnya dengan berbagai lingkungan yang buruk. Nah itu penting banget. Ada orang bilang, saya ibadah saya jadi jelek nih sekarang karena saya kerja di satu perusahaan yang perusahaan itu tidak memberikan keluangan waktu bagi saya untuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan saya. Saya bilang simpel banget, bumi Allah ini luas, rezeki Allah itu terjamin gitu loh. Kenapa nggak pindah? Alasannya panjang mas. Dia cerita itu ke saya 2 years ago. Hari ini ketika saya ketemu dia masih kerja di perusahaan yang sama. Alasannya banyak. Abis Rif gue dipromot, abis Rif ini, lo gimana gitu loh. Kamu ngeluh terus tapi kamu tidak do something gitu. Jadi kalau Anda betul mau hijrah, carilah lingkungan yang benar-benar cocok dengan spirit hijrahmu. Kalau enggak, lupain aja deh. Kira-kira gitu. Jadi kalau mau hijrah jangan hatinya juga, tapi juga secara fisik juga harus hijrah ke tempat yang lebih baik ya, Bang Arif ya, yang mendukung proses hijrah kita sendiri. Yes. Oke, baik Sobat Arif, kita break lagi Bang Arif, dan saya ajak kembali yang ingin bergabung silahkan di 02178885300 atau di 082297891044. Kita masih bersama Bang Arif Munandar, tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini iDream Motivation bersama Bang Arif Munandar. Kita membahas tentang istiqomah. Nah, ini kalau kita sudah istiqomah Bang Arif ya, mungkin sudah jauh, sudah mulai bisa bertahan lebih lama dengan keistiqomahan kita, pasti nanti akan bakal ada tantangan-tantangan atau mungkin ada dari luar lah gitu ya yang akan bisa menghancurkan keistiqomahan kita. Bagaimana nih? Apa biasanya tantangannya dan bagaimana kita menghadapinya Bang Arif? Iya, ini pertanyaan yang menarik dan sangat aplikatif ya. Ini pengalaman banyak orang nih ya. Saya ketemu seorang teman. Jadi pada saat awal saya kenal dia, berat badan, ini masalah berat badan mas, agak sensitif ya contohnya ya. Iya, saya merasa. Ini belum ya. Berat badannya itu 138 kilo. Oke. Ya, padahal tingginya itu cuma 170-an. Aduh. Ya, artinya luar biasa kan. Ya. Terus dia ngeluh, waduh saya merasa sesak napas nih, saya merasa nggak sehat, saya merasa nggak nyaman, susah bergerak segala macam. Ketemu lagi saya setelah dengan dia itu 2 tahun kemudian. Jadi lama terpisah. Mas langsing banget mas ternyata ya. Jadi 2 tahun itu rupanya dia berhasil diet dan cukup sehat gitu ya. Ya walaupun gak sampai 6 pack sih. Tapi sangat proporsional. Iya proporsional. Gitu ya. Sampai saya pangling. Lu gantengan gitu ya karena tadi sudah lebih proporsional. Jadi yang tadi 130-an ternyata beratnya itu tersisa 78 kilo mas. Jauh banget kan gitu ya. Sukses banget. Sampai saya tanya-tanya, ini lu pakai diet apa gitu ya. Dia bilang dia sudah berhasil diet selama setahun penuh dan hasilnya seperti itu. Kamu sampai sakit nggak? Enggak, sehat. Karena dia dietnya ternyata benar. Dia pakai konsultasi sama dokter, ahli gizi segala macam. Lama saya gak ketemu lagi, kira-kira mungkin 2 tahun lebih ya. 3 tahun saya gak ketemu lagi. Wah sekarang gede lagi. Wah saya bilang, kok kamu kembali jadi Hulk gitu ya. Tadinya udah jadi Captain America gitu, sekarang kenapa jadi Hulk lagi kan gitu kan. Wah itu keluhannya macam-macam. Jadi rupanya dia sempat sakit tipes. Bukan karena dietnya sebenarnya, tapi karena capek kerja segala macam, istirahatnya tidak dia tata, akhirnya dia sakit tifus. Kemudian juga dia saya ingat dia lagi doyan-doyannya futsal mas. Oke. Jadi akhirnya namanya orang lagi doyan, tadinya nggak pernah kenal olahraga, sekarang olahraga, punya mainan baru, merasa wih gitu kan, doyan almost every day katanya gitu kan. Di tengah pekerja dia yang padat, istirahat kurang, drop tipes. Begitu tipes kan dia nggak bisa diet kan, dia harus mesti recovery kan, dia mesti recovery. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi
sebenarnya tipesnya udah sembuh, dia udah recover, tapi kebiasaan makannya tidak bisa dia kembalikan ke kebiasaan ideal ketika dia diet. Kesimpulannya apa? Jadi seringkali yang menyerang keistiqomahan kita dalam proses proyek kebaikan adalah tindakan-tindakan yang agak ekstrim. Tadi kan olahraganya berlebihan, apanya berlebihan, istirahatnya minim segala macam. Karena itu Nabi bahkan itu tidak menghendaki kita berlebih-lebihan even dalam beribadah, Mas. Karena yang berlebihan itu biasanya epic di awal, tapi agak susah kita pertahankan dalam jangka panjang. Karena berlebihan itu kan melanggar sunatullah. Sesuatu yang melanggar sunatullah pasti akan sulit untuk kita pertahankan dalam jangka panjang. Ini satu. Nah, faktor-faktor eksternal juga banyak menyebabkan kita gagal mempertahankan bangunan keistiqomahan kita. Antara lain apa? Kita tergoda untuk kembali ke lingkungan lama nih. Gitu ya. Kalau kita kembali ke lingkungan lama dalam konteks untuk berdakwah, mengajak mereka yang dulu bersama kita dalam keburukan untuk pindah hijrah kepada kebaikan tentu bagus. Tapi kadang-kadang bukan itu, kita kangen Mas, ya kan? Kita kangen nih sama masa kelam kita dan kita bikin dalih buat diri kita sendiri. Enggak, gue cuman kangen-kangenan doang kok gitu ya. Tadinya kita biasa dugem lah ya, party gitu, udah kita tinggalin cukup lama. Tiba-tiba teman lama kita ngontak lagi gitu loh. Party lagi yuk, kangen nih, sekali doang kok. Nah yang sekali itu akan membuka pintu 2 kali. 2 kali itu akan membuka pintu 3 kali dan seterusnya. Akhirnya kita larut lagi gitu kan. Itu yang kedua. Faktor lain yang kadang-kadang meruntuhkan bangunan keistiqomahan kita begini. Ketika sesuatu sudah menjadi rutinitas, kebaikannya sudah menjadi rutinitas. Kita tidak pernah lagi merenung, mengingatkan diri kita why kita hijrah, apa nikmat yang sudah kita peroleh dan sebagainya. Jadi kita jarang melakukan proses yang kata Tony Buzan adalah stay out of the crowd. Kita bermuhasabah, merenung. Itu lama-lama hijrah tadi sekedar tersisa rutinitas yang membosankan. Kita tidak lagi merasakan ruhnya dari hijrah kita. Padahal yang sebelumnya bikin dia kuat dan istiqomah itu ruhnya. Nah, maaf. Ketika ini terjadi, maka besar kemungkinan bangunan istiqomah itu bisa runtuh dengan tiba-tiba. Jadi saran saya, walaupun kita sudah hijrah, tetaplah bermuhasabah, gitu kan ya. Syukurilah kebaikan-kebaikan yang diperoleh setelah kita hijrah, maka insya Allah kita akan lebih kuat untuk bertahan dari serangan-serangan eksternal yang dengan sangat kuat seringkali menarik kita untuk kembali ke jalan keburukan yang kita lalui sebelumnya. Gitu. Baik. Nah ini mungkin sedikit Bang Ari mungkin untuk orang-orang tua yang saat ini masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil lah ya. Mungkin belum terlalu mengetahui tentang konsisten, persisten dan juga konsekuen tadi ya atau istiqomah. Nah bagaimana ya orang tua agar apa yang harus dilakukan orang tua nanti agar anak ini tumbuh menjadi anak-anak atau generasi-generasi yang konsisten, persisten dan juga konsekuen tadi. Ya. Saya menyarankan orang tua untuk mulai membangun konsep parenting yang lebih demokratis, Mas. Yang lebih dua arah. Konsep parenting yang membebaskan anak untuk berpikir. Sehingga kemudian anak itu selalu di-challenge untuk mencari why. Mencari reason dari setiap hal yang dia lakukan atau yang dia tidak lakukan. Gitu. Sesimpel begini, kalau anak kita sudah mulai bisa memilih, mungkin usia 2 tahun, 3 tahun. Dia habis mandi nih Mas, habis dimandikan. Banyak orang tua tuh gak mau repot. Pakaiannya tuh sudah ditentukan. Pakaiannya, bajunya ini, celananya ini. Gitu. Kalau orang tua mau anaknya itu terlatih berpikir merdeka, itu sediakan pilihan. Bahkan kalau perlu itu anak, kita ajak ke rak pakaiannya, ke lemari pakaiannya, suruh pilih sendiri. Dan kita ajak dialog. Dia pilih celana hitam, dia pilih baju warna merah. Kita tanya, nah kenapa kamu pilih baju yang itu? Nah sehingga anak itu terlatih, oh ternyata setiap decision di dalam kehidupan saya itu harus ada why. Gak bisa saya cuma ikut-ikutan orang lain gitu loh. Nah ini yang saya ingin pesankan pada para orang tua. Tapi memang terus terang mendidik dengan model demokratis seperti ini agak tanda kutip merepotkan. Butuh effort lebih besar, butuh waktu lebih banyak, butuh pengorbanan yang juga lebih banyak gitu. Banyak orang tua sekarang mungkin karena sibuk ya Mas Rudi ya, jadi nggak mau repot. Anak itu dikasih satu package, take it or leave it gitu ya, sehingga dia nggak terbiasa berpikir. Nah, saya khawatir anak-anak seperti ini akhirnya berkembang menjadi anak-anak yang steril, bukan anak-anak yang imun.
gitu ya. Oke. Anak-anak ini akan konsisten dengan kebaikan selama dia berada di lingkungan yang baik, which is di bawah proteksi orang tuanya. Begitu dia keluar dari rumah, katakan dia kos karena dia kuliah di kota yang berbeda dan sebagainya, atau punya peer group yang dominan, itu larut dia. Dia tidak imun, tapi dia steril. Kenapa? Sejak kecil tidak dilatih menemukan why dari pilihan-pilihan hidup yang dia jalankan. Oke. Orang tua yang terlampau banyak melarang misalnya, itu juga akan membuat anak-anak kehilangan daya kritis akhirnya. Jadi pendidikan yang lebih demokratis, yang lebih terbuka, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, yang memerdekakan menurut saya adalah sebuah cara atau strategi jitu untuk membangun pribadi-pribadi yang istiqomah. Oke, Begitu, Mas baik. Rudi. Kita break dulu sejenak Bang Adrim. Nanti kita masih ada satu sesi lagi dan sahabat iDream. Jangan ganti channel dulu. Saya akan kembali untuk Anda tetap di Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih untuk sahabat iDream. Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga atau edisi iDream Motivation. Dan kayaknya kita sudah di sesi terakhir di Bang Arif sudah membahas tentang persisten, konsisten dan juga tadi ditambahkan ada konsekuen untuk bisa istiqomah. Mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari pembahasan kita, apa yang ingin disampaikan untuk agar sahabat iDream di rumah bisa istiqomah nih Bang Arif? Iya, poin pertama saya ingin tegaskan, start atau memulai sebuah kebaikan adalah sebuah kebaikan itu sendiri. Oke. Tapi dia belum cukup. Tadi saya katakan ketika kita berbuat baik, jangan lupa nih setan akan siap-siap ya untuk memastikan bahwa kebaikan itu hanya dilakukan sekali dan tidak pernah diulang. Setan akan menyebarkan virus yang namanya tadi hangat-hangat tai ayam ya gitu ya. Dan kita butuh vaksin penangkal dan vaksin itu adalah istiqomah. Itu satu poin. Poin yang lain, kalau kita bicara istiqomah, maka bangunlah dengan kuat kebiasaan baik itu dengan konsistensi. Tadi rumusnya jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu overthinking gitu ya, just do it. Kemudian adalah persistence. Persistence itu simple banget. Anda boleh jatuh, tapi jangan biarkan kejatuhan itu membuat Anda berhenti dari kebaikan. Bangkitlah kembali segera, jangan memanjakan diri sendiri. Banyak orang gagal persisten karena dia terlampau sayang sama dirinya, Mas. Memaklumi terus ya. Memaklumi terus. Nah, konsekuen. Perlu disadari bahwa tidak berbuat pun ada konsekuensinya. Oke. Banyak orang salah kaprah seolah-olah konsekuensi itu hanya didapat kalau dia melakukan sesuatu kebaikan. Padahal tidak melakukan kebaikan pun akan ada konsekuensinya. Cuman persoalannya konsekuensinya diterima sekarang atau nanti. Gitu ya. Jadi menurut hemat saya berpikirlah logik. Ya. Setiap kebaikan pasti ada konsekuensi yang tidak menyenangkan, tapi jangan lupa bahwa bersama hal-hal yang tidak menyenangkan itulah ada banyak kebaikan. Allah mengatakan dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, mencintai sesuatu padahal dia buruk buat kamu. Allah yang Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi menurut hemat saya lebih baik kita beramal saja. Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Karena kadang-kadang ketika kita terlalu banyak menimbang dan mengingat, kita tidak jadi berbuat baik. Boro-boro istiqomah, Mas. Mulainya aja gak jadi gitu ya. Kira-kira gitu Mas Rudi. Oke, baik, menarik sekali Bang Arif. Terima kasih Bang Arif sudah bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di hari ini mendengarkan iDream Motivation bersama Bang Arif Mulyanar membahas tentang istiqomah ya, konsisten, persisten dan juga tadi konsekuen. Yang pastinya tadi untuk Anda sahabat iDream semoga lebih mencari lagi why-nya, kenapa gitu Anda melakukan hal tersebut dan semoga bisa segera bangkit ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam keistiqomahan Anda ya, bisa bangkit lagi dan itu udah persisten. Dan pasti diingat tadi yang selalu saya catat bahwa Anda melakukan atau tidak pasti ada konsekuensinya, tergantung ya apa yang Anda lakukan dan semoga ini kita bisa melakukan hal kebaikan sahabat iDream ya. Baik sahabat iDream, terima kasih dan saya Rudi Saputra juga mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang negara Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.